Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah ta'ala, yang mana beliau merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Darussalat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau juga telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Dan mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kegiatan lancar Ustaz ya? Alhamdulillah, Anda juga sehat Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Terutama juga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Baik Ustaz, seperti biasa Ustaz, untuk mengawali live interaktif kali ini Ustaz, kami meminta sebuah nasihat dari antum untuk muqaddimah dalam acara Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini sedang ramai tentang virus corona yang sudah masuk ke negara kita Indonesia, ya. Sehingga sebagai seorang muslim kita harus menyikapi hal ini dengan baik, ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah virus corona ini merupakan musibah yang tentunya musibah tersebut atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus menyikapinya dengan baik. Jangan sampai kita ketika melihat virus corona ini, kita misalnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebenarnya adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian, maka sebabnya adalah ulah tangan kalian sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maaf kepada kalian dengan pemaafan yang banyak. Sebenarnya musibah yang menimpa manusia adalah untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus. Sebagaimana Allah firmankan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak di muka bumi keburukan. Telah tampak di muka bumi dan di perairan atau di lautan. Kerusakan tersebut karena ulah tangan mereka, ulah tangan manusia. Tujuannya liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan hukuman dari kesalahan-kesalahan, dari sebagian kesalahan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali kepada jalan yang benar, ya. Ini yang pertama, jangan sampai kita mencela musibah. Jangan sampai kita mencela Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan musibah tersebut. Karena Allah tidaklah menginginkan dari musibah ini kecuali untuk kebaikan manusia. Kemudian yang kedua, ya, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menimpakan musibah tersebut kepada kita yang belum terkena. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari penyakit ini. Termasuk di antara usaha kita untuk melindungi diri kita dari penyakit ini adalah merutinkan zikir-zikir, ya. Ada zikir pagi dan petang dirutinkan. Ada zikir-zikir setelah sholat dirutinkan, zikir sebelum tidur dirutinkan.
zikir sebelum keluar dari rumah dirutinkan. Begitu pula zikir ketika masuk rumah dirutinkan. Kenapa kita merutinkan zikir-zikir ini? Yang pertama, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang mengancam kita, ya, dari bahaya-bahaya yang mengancam kita. Kemudian yang terakhir, lakukanlah hal-hal yang secara medis, ya, bisa melindungi diri kita dan menyelamatkan diri kita dari penyakit tersebut, ya. Apabila dokter punya saran-saran yang bisa menjadikan kita, ya, selamat dan terjaga dari penyebaran penyakit ini, maka berusahalah untuk melakukannya. Ini ada usaha zahir, ya, harus kita lakukan. Inilah akhdul asbab, ya. Inilah usaha untuk melakukan sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang lahir, yang benar-benar bisa menjadikan kita terjauhkan dari penyakit ini. Karena siapapun yang kalau namanya manusia, dia pasti punya potensi untuk terkena atau terjangkiti penyakit tersebut. Sehingga setiap dari kita harusnya benar-benar menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mendekatkan kita atau menjadikan kita terkena penyakit ini. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan singkat ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga kita semuanya dan menjadikan kita orang-orang yang selamat dari penyakit lahir maupun penyakit batin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, karena beberapa uzur kami memohon maaf atas keterlambatan live interaktif konsultasi Islam pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya, Ustaz, seperti biasa kita akan membacakan soal, akan tetapi kami mengingatkan kepada pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat segera menghubungi kami di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Yusri di Sulawesi Selatan, di Bugis. Baik, silakan Bapak Yusri. Ya. Ini Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ya. Ya, silakan. Ini saya Ustaz mau tanya, bagaimana saya itu di kampung saya ini kan di kuburan itu banyak bikin-bikin semacam Ka'bah, terus membawa sesajen. Bapak Yusri, tolong televisinya dikecilkan sedikit, Bapak. Volume televisinya. Ini kan dia bikin sesajen di situ, di di kuburan kan dia bikin bentuk semacam Ka'bah. Terus dia potong kambing di situ misalnya atau apa, dan bolehkah kita hancurkan itu kuburan semacam seperti itu? Dan apakah kita ditangkap polisi jika ketahuan kalau kita yang kasih rusak itu kuburan? Iya. Baik, cukup Bapak Yusri ya. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya, dan mungkin terjadi di beberapa tempat, ya, di negeri kita. Jelas, ya, apapun yang dilakukan di kuburan, ya, dengan memberikan sesajen atau dengan menyembelih di samping kuburan, itu jelas merupakan tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dosa besar yang paling besar, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Rasulullah sampai ulangi kata-kata ini 3 kali. Kemudian setelah itu para sahabatnya menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan sesajen di kuburan, ya, dan menyembelih di kuburan. Tujuannya tidak lain adalah
untuk mendekatkan diri orang tersebut kepada ahli kubur. Dan ini tentunya merupakan tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang melakukan seperti ini? Ya, ini masalah lain. Kalau kita bisa mengingkari dengan tangan kita, mengingkari dengan kedudukan kita, maka ingkarilah dengan tangan atau kedudukan kita. Kalau kita tidak mampu untuk itu, maka ingkarilah dengan lisan. Kita tidak mampu mengingkari dengan lisan, ingkarilah dengan hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Ya, tangan ini bisa dengan pukulan. Ya, kalau dia mampu untuk memberikan pukulan, ya, untuk mengingkari kemungkaran, maka itu yang dia lakukan. Atau tangan ini bisa kita maknai dengan kekuasaan atau kedudukan. Kalau misalnya seseorang punya kedudukan, punya kekuasaan yang dengannya seseorang bisa mengubah kemungkaran, maka itu yang menjadi kewajiban dia. Kalau dia tidak punya kekuasaan, tidak punya tangan untuk memukul atau mengingkari kemungkaran, ya maka ingkari dengan lisan. Ingkari dengan lisan. Coba nasihati. Ya. Dan mengingkari dengan lisan, ya cukup dengan menasihati dia, dengan menasihati pelakunya, dengan menasihati orang yang membuat tempat tersebut. Ya. Diterima atau tidak diterima, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita gugur dengan kita mengingkari orang tersebut dengan lisan kita. Kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk mengingkari dengan lisan, ya, kita takutkan ada mudarat yang lebih besar, ya apabila kita ingkari dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Sehingga ya kalau kita kemampuannya cuma mengingkari dengan hati, ya kita tidak punya kemungkinan lain kecuali itu, dan kita tidak boleh meninggalkan pengingkaran dengan hati ini. Wadzalika adhaful iman, itulah iman yang paling lemah. Dan jangan sampai Bapak melakukan pengerusakan secara langsung. Jangan sampai melakukan pengerusakan secara langsung. Kenapa? Karena itu bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita. Dan yang kedua, hal tersebut akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Mudarat kepada Bapak, ya. Kemudian bisa jadi tempat yang tadinya sudah dibangun tersebut, ketika dirusak oleh Bapak, rusak dibangun dengan bangunan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi. Dan ini mudarat yang jauh lebih besar. Ya, bagaimana caranya? Nasihatilah pemimpin yang ada di daerah tersebut. Nasihatilah orang-orang penting yang ada di daerah tersebut, orang-orang yang berpengaruh di daerah tersebut, sehingga bisa memberikan dorongan kepada penguasa daerah tersebut untuk menghilangkan kemungkaran itu. Kalau misalnya itu sudah dilakukan, kemudian tidak mendatangkan hasil, ya, maka hasilnya itu kembali kepada Allah, ya, itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kembali urusannya kepada Allah, bukan tanggung jawab kita untuk berhasilnya suatu usaha. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan hal tersebut, ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih tadi untuk Bapak Yusri di Sulawesi Selatan tadi ya. Dan selanjutnya sudah ada penelpon lagi yang bergabung bersama kita Ustaz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, ternyata terputus Ustaz. Ya. Kita akan bacakan pertanyaan yang masuk ke redaksi Fatwa TV Ustaz. Dari saudara Amri Ustaz di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Tetangga saya mayoritas bahkan hampir semuanya non muslim Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika hari perayaan mereka saya diberi hadiah berupa makanan Ustaz? Bolehkah saya memakannya? Jazakumullahu khairan. Wa jazakum khairan. Taib, menerima hadiah dari orang-orang kafir, ya orang-orang yang selain beragama Islam, ya. Dia tidak beragama Islam, dia orang-orang yang non muslim. Apabila memberikan hadiah kepada kita di hari-hari raya mereka, dan hadiah tersebut tidak ada di dalamnya misalnya makhluk bernyawa, ya, tidak ada sembelihan-sembelihan, maka dibolehkan untuk menerima hadiah tersebut. Maka dibolehkan untuk menerima hadiah tersebut. Karena tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat dalam hal ini.
Tapi apabila ada sembelihan-sembelihannya, ya, ada daging sembelihannya, maka sebaiknya, ya, dan yang jelas kita tidak boleh memakannya, karena dikhawatirkan daging tersebut disembelih oleh dia, kemudian dia sembelih karena hari raya dia, dan ini ada kemungkinan diharamkan. Walaupun itu berupa kemungkinan, tapi karena pada asalnya dzabaih atau hewan-hewan atau daging-daging yang harus disembelih itu haram, maka kita tidak boleh memakannya kecuali telah sampai kepada kita bukti bahwa daging tersebut benar-benar halal. Kalau masih ada kemungkinan haram, ya, maka yang didahulukan adalah kemungkinan haramnya, ya. Maka lihat ya apa yang diberikan kepada kita. Yang berupa sembelihan-sembelihan tidak boleh kita makan. Adapun yang selain sembelihan-sembelihan dan tidak ada sebab keharaman yang lainnya, maka boleh kita terima dan kita makan. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Itu jawaban untuk saudara kita Amri di Surabaya. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon lagi yang masuk, Ustaz. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ini Bapak Imran di Murutai. Mohon maaf Bapak, bisa diulang? Ya. Halo? Halo. Di Murutai, Maluku Utara. Maluku Utara. Ingin Baik, silakan Bapak. Halo. Iya. Ya, silakan. Volume televisi tolong sedikit dikecilkan Bapak, supaya suaranya tidak terpantul. Iya. Ini begini Bapak. Saya ingin tanya sedikit ya. Baik, saya terputus, Ustaz. Ustaz, kita bacakan soal selanjutnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari saudara Muhammad Firzani di Pekanbaru. Ya, sudah. Ustaz, bagaimana penjelasan seputar qaza, Ustaz? Karena banyak pendapat yang berbeda-beda, dan apakah termasuk qaza apabila saya memotong 5 cm menyisakan 5 cm rambut atas dan memotong habis tidak sampai gundul bagian kepala di bagian kiri, kanan, kemudian belakang, Ustaz. Iya. Pengertian qaza, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih, begitu pula dalam hadis, ya, begitu pula dalam asar. Qaza itu biasanya adalah dengan menggundul sebagian rambut yang ada di kepala dan meninggalkan yang lain. Qaza adalah menggundul sebagian rambut yang ada di kepala dan meninggalkan yang lain. Sehingga qaza ini berhubungan khusus berhubungan dengan menggundul. Ya. Apabila hanya memendekkan sebagian tempat kemudian tetap menjadikan di tempat lainnya lebih panjang, maka ini tidak menjadi masalah, ya. Maka ini tidak menjadi masalah. Namun demikian, ada baiknya, ya, apabila kita tidak terlalu mengkontraskan perbedaan panjang antara satu tempat di kepala dengan tempat yang lain. Ya, jangan sampai misalnya yang bagian pinggir di sini 1 cm, kemudian yang di atas, ya, sampai 20 cm. Ini perbedaan yang sangat mencolok, ya. Ini tidak dianjurkan di dalam Islam, ya. Sebaiknya ditinggalkan hal tersebut. Tapi yang dilarang di dalam hadis, ya, tentang masalah qaza itu adalah menggundul, ya. Benar-benar menggundul, menghabiskan rambut di suatu tempat dan menyisakan rambut di tempat yang lainnya. Itu yang dilarang di dalam hadis, ya. Larangan ini ada yang mengatakan larangan makruh, ada yang mengatakan larangan haram, ya. Tapi terlepas dari khilaf para ulama tentang masalah itu, maka ada baiknya untuk kita tinggalkan. Ada baiknya untuk kita tinggalkan karena yang makruh pun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh pun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
seorang mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya dia menjauhi apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya qaza itu harusnya kita tinggalkan, dan yang dimaksud dengan qaza adalah menggundul bagian dari rambut kepala dan meninggalkan yang lainnya. Wallahu taala. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara kita Muhammad Firzani di Pekanbaru. Selanjutnya sudah ada telepon lagi yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. 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 Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Kasno Cilacap. Bapak Kasno di Cilacap. Silakan Bapak. Ya, saya mau tanya pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah kalau sholat. Ya. Ya, kalau sholat itu waktu sujud itu, Ya. waktu sujud ditambah pakai bahasa Indonesia apa boleh apa tidak? Tambahan doa gitu Pak ya. Ya, misalnya doanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, sudah selesai lalu ditambah lagi doa pakai bahasa Indonesia. Ya. Ya. Sudah Bapak ya? Boleh apa tidak? Ya. Baik, Sudah. sudah kita tangkap Bapak. Ya sudah. Terima kasih Bapak Kasno. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting dan banyak ditanyakan tentang masalah berdoa di dalam sujud atau berdoa di dalam sholat. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa di waktu sujud kita. Kenapa? Karena doa di waktu sujud adalah doa yang mustajab. Karena ketika itulah keadaan hamba menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita ketika kita sujud, karena ketika itu kita paling dekat dengan Dia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku akan mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku. Ya, karena Allah dekat, maka Allah mengijabahi doa orang yang berdoa kepadanya. Begitu pula ketika sujud. Karena seseorang ketika sujud itu paling dekat dengan Rabb-nya, maka ketika itu doanya menjadi paling mustajab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan untuk berdoa ketika sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi permintaannya. Minta apapun, tidak ada batasan. Bisa kita meminta sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia, ataupun sesuatu yang bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi objek doanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membatasi bahasa doa tersebut. Ya, sehingga tidak ada batasan apakah memakai bahasa Arab ataukah memakai bahasa lain. Memang apabila kita bisa berbahasa Arab, maka sebaiknya kita menggunakan bahasa Arab untuk keluar dari khilafnya para ulama, keluar dari perbedaan pendapat para ulama tentang berdoa dengan selain bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, maka kita dibolehkan untuk berdoa dengan bahasa Arab menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa demikian? Karena berdoa ya tetap dinamakan sebagai doa walaupun dengan bahasa selain Arab. Dan yang dilarang di dalam sholat bukanlah doa. Yang dilarang di dalam sholat adalah percakapan manusia dengan manusia yang lain, obrolan. Itulah yang dilarang. Saling jawab menjawab, ya, berperbincangan. Itulah yang dilarang di dalam sholat. Adapun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada larangan walaupun dengan bahasa selain bahasa Arab, terutama
bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk berbahasa Arab ya. Maka ya jawabannya adalah dibolehkan dan itu tidak membatalkan sholat sama sekali. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, itu jawaban untuk Bapak Kasno tadi di Cilacap ya. Selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, silakan Bapak. Ya baik. Pertanyaan saya Ustadz Ya. Tentang fikih pelaksanaan sholat taraweh yang sesuai dengan Nabi, Ustadz bagaimana itu? Karena di tempat saya itu sholat taraweh itu sebelum sholat taraweh setelah Isya itu ada ceramah dulu begitu. Jadi seakan-akan ceramah di sholat taraweh itu jadi satu paket nampaknya begitu. Ya. Nah kemudian di antara jeda dua rakaat, kemudian jeda sebelum sholat witir itu ada doa-doa, ada zikir-zikir gitu. Nah, yang sebenarnya bagaimana Ustadz? Yang fikih sholat tarawih sesuai dengan Nabi begitu. Apakah ceramah di sholat tarawih itu merupakan satu paket atau suatu keharusan pelaksanaan sholat tarawih? Ya, kemudian Cukup Bapak. apakah bedanya sholat tarawih dengan sholat malam Rasul, Ustaz, pelaksananya? Apakah ada bedanya dengan sholat malam Rasul? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 3 pertanyaan Ustaz. Taib. Salat tarawih yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan salat ya berjamaah sebanyak 11 rakaat. Ya, ini yang paling afdal ya. 11 rakaat dengan rakaat-rakaat yang panjang. 11 rakaat dengan rakaat-rakaat yang panjang. Itulah yang diutamakan di dalam salat tarawih. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita kaum mukminin, beliau tidak pernah salat malam melebihi 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun 11 rakaat. Dan sebaiknya salat ini dengan panjang ya. Kalau semakin panjang maka semakin afdal. Jangan malah kita memperbanyak rakaatnya tapi sangat memperpendek salatnya. Ya, ada yang salat sampai 23 rakaat hanya dalam 7 menit ya. Ini jelas ya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin ya 23 rakaat yang dilakukan dalam 7 menit tidak sah. Karena di dalam salat ada rukun thama'ninah dan jelas rukun tersebut hilang ketika jumlahnya 23 rakaat dan bisa dilakukan hanya dalam 7 menit saja. Ya, ini jelas ya rukun thama'ninahnya hilang dan salat-salat yang demikian jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertakwalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi imamnya yang mengajak manusia melakukan salat yang jelas-jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya 11 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjeda rakaat-rakaat tersebut ya dengan zikir-zikir tertentu. Tidak menjeda rakaat-rakaat tersebut dengan zikir-zikir tertentu yang dibatasi oleh bacaan-bacaan atau redaksi-redaksi yang disusun oleh sebagian orang ya. Sehingga kita juga demikian, jangan membatasi diri pada hal-hal yang tidak ada batasannya di dalam syariat. Biarkan ya kaum muslimin bebas untuk membaca apapun yang mereka inginkan. Yang ingin membaca Al-Quran misalnya ada jeda, ingin membaca Al-Quran silahkan, biar mereka membaca Al-Quran. Kalau mereka ada yang ingin berzikir dengan zikir yang mereka sukai, mereka ingin bersolawat silahkan. Yang ingin bersolawat silahkan. Yang ingin membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar silahkan. Jangan membatasi kaum muslimin
ya pada sesuatu, pada hal-hal yang tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian ketika sebelum tarawih jangan ditambahi dengan ceramah. Sebelum tarawih jangan ditambahi dengan ceramah. Saya tahu kenapa menambahi ceramah sebelum tarawih. Karena ketika itulah orang-orang tidak akan ada yang keluar ya dan meninggalkan tempat tersebut. Tapi di sana ada keburukan yang besar. Di sana ada keburukan yang besar apabila keadaan ini diteruskan. Nanti akan banyak dari kaum muslimin yang mengira bahwa dahulu sholat tarawihnya Rasulullah itu seperti itu. Padahal ternyata tidak demikian. Rasulullah SAW di zaman dahulu tidak menambahi ceramah, padahal beliau mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan kaum muslimin di zaman beliau juga butuh untuk dinasihati. Tapi Rasulullah tinggalkan. Maka harusnya kita tinggalkan juga. Ya, jangan memberikan ceramah sebelum tarawih. Adapun memberikan ceramah setelah tarawih, ya, maka itu hal lain. Ya, tidak ada masalah memberikan ceramah setelah tarawih. Tapi sebelum tarawih atau antara sholat tarawih dengan sholat witir, maka ini tidak disyariatkan. Bahkan banyak dari para ulama yang mengatakan itu sebagai bid'ah, sebagai perbuatan-perbuatan yang baru di dalam agama. Maka harusnya kita tinggalkan. Kalau ingin membuat ceramah, maka buatlah setelah tarawih. Silahkan bagi yang ingin meninggalkan ya tarawih ceramah tersebut, silahkan, tidak ada masalah. Yang ingin mendapatkan ilmu, biar mereka duduk dan mendengarkan ceramah tersebut. Kemudian apakah ada beda antara sholat tarawih dengan sholat malam? Kita katakan tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Sholat tarawih masuk dalam kategori sholat malam. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, itu jawaban untuk Bapak Saleh Haji di Bengkulu tadi ya. Kemudian Ustaz sudah ada line telepon lagi yang masuk, kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Roni di Lampung. Ya, di Lampung. Baik, silakan Bapak. Roni tadi. Iya, gimana hukumnya mengakekahi orang tua yang sudah meninggal? Iya. Baik, sudah diketahui Bapak? Orang tua belum akikah gitu. Belum. Ya. Taib. Terima kasih Bapak Roni. Ya. Silakan Ustaz. Iya. Masalah akikah ya. Akikah ini sebenarnya disyariatkan di hari ke-7. Ya, di hari ke-7 ketika seseorang dilahirkan. Itulah waktu akikah yang disyariatkan sebagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun akikah yang dilakukan setelah itu, maka hukumnya seperti mengqadha sesuatu yang sudah lewat. Apabila seseorang ya mampu untuk mengakikahi di waktunya, maka sudah seharusnya dia menggunakan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Tapi apabila misalnya di waktu yang dia disyariatkan untuk akikah dia tidak punya kemampuan, ya akhirnya dia mengakhirkannya, maka ini adalah uzur ya, sehingga dia boleh melakukan akikah di waktu lain. Mengakikahi orang yang sudah lewat, orang yang sudah tua misalnya, sudah lewat waktunya, orang yang sudah meninggal ya, ini diperselisihkan oleh para ulama, namun saya lebih condong pendapat yang membolehkan sebagai qadha ya, sebagai qadha. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi diri beliau dan beliau ketika itu sudah dewasa ya. Dan ini menunjukkan bahwa melakukan akikah untuk diri sendiri tidak menjadi masalah, walaupun pada asalnya itu adalah syariat yang berhubungan dengan orang tua anak. Tapi ketika orang tua tidak melakukan akikah, maka si anak boleh melakukan akikah untuk dirinya sendiri waktu dia sudah mampu. Begitu pula dengan orang tua ya yang sudah meninggal, dibolehkan untuk mengakikahi orang tua yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz. Itu jawaban untuk saudara kita Roni di Lampung ya. Kemudian selanjutnya lagi ada layar telepon menunggu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Kewas di Purbalingga. Di Purbalingga. Silakan Bapak. Dengan Volume televisinya tolong dikecilkan dulu Bapak. ya. Pak Kewasis di Purbalingga. Iya. Purbalingga. Ya, langsung Bapak silakan Bapak. Saya mau tanya, ini kalau orang akan terlambat 1 rakaat itu, dan sholat ngid itu ada yang terlambat 1 rakaat, itu bagaimana? Apa ikut salat Pak meneruskan jumlah rakaatnya? Jelas. Salat Id ya. Salat Id Bapak ya? Ya, Iya. Taib. ada terjadi sini. Iya. Salat Id ya, apabila kita telat 1 rakaat. Salat Id atau salat Jumat? Salat Id Ustaz. Baik. Apabila kita ya ketinggalan salat Id ya 1 rakaat, ya maka kita mengganti 1 rakaat tersebut setelah imam salam. Imam salam, kita jangan ikut salam, tapi kita nambahi 1 rakaat lagi. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti ketika imam berada di rakaat yang pertama, ya. Sama dengan ketika imam sama ketika imam berada di rakaat kedua. Ya. Kita lakukan sebagaimana imam tadi melakukan rakaat keduanya, yaitu sebagai ganti rakaat yang tidak kita dapatkan bersama imam. Ya, wallahu taala alim. Jazakumullah khairan Ustaz. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umur Ramdhani di Bekasi. Ibu Ramdhani di Bekasi. Silakan Ibu. Pak Ustadz mau bertanya. Ya, silakan. Ini Pak Ustadz, badan saya sering panas. Tiap hari itu belakang saya panas kayak dibakar. Terus terkadang di muka, terkadang di kaki, dan terkadang yang seringnya nggak hilang-hilang ini di belakang Pak Ustadz. Sedangkan saya setiap tidur itu berwudu, tapi kalau saya tengah malam batal saya nggak berwudu lagi. Setelah saya nggak berwudu lagi, saya suka mimpi ada laki-laki yang suka sama saya gitu Pak Ustadz. Nah itu pertama Pak Ustadz ya, apa ya Pak Ustadz. Yang kedua, saya ini lagi head Pak Ustadz. 3 bulan ini saya head tidak teratur. Terus yang 2 bulan yang lalu. Ya, silakan. Headnya kuning. Pas kuning itu saya tidak sholat lagi. Terus setelah tidak sholat 3 hari, baru headnya keluar lagi. Udah itu sampai 9 hari. Biasanya saya udah umur dari kelas 2 SMP sampai tahun 2019, saya itu teratur terus. Nah, cuma 3 bulan ini yang nggak teratur. Nah, bulan ini saya kemarin hari Jumat itu udah keluar kuning lagi. Tapi saya Ibu memakai obat-obatan obat-obatan KB. Apa? Ibu memakai KB enggak? Saya tidak KB Pak Ustadz. Ibu melihat darahnya seperti darah haid yang keluar? Saya kalau 3 bulan ini saya nggak tahu itu head, tapi kalau yang 2 bulan yang lalu udah kuning itu kayaknya sepertinya head, makanya saya tidak sholat lagi Pak Ustadz. Ibu tahu perbedaan darah biasa, darah haid, dari sisi baunya, dari sisi warnanya, kekentalannya? Saya pokoknya kalau udah kuning saya nggak sholat lagi Pak Ustadz. Sudah 4 hari
sudah 4 hari keluar kuning itu saya baru keluar lagi tuh headnya, benar-benar yang head seperti biasa sampai 9 hari. Biasanya saya 7 hari tuh Pak Ustadz. Apa karena menopause apa gimana ya Pak Ustadz? Umur saya kan udah 45 Pak Ustadz. Tapi kata dokter katanya itu emang udah mau menuju ke menopause katanya Pak Ustadz. Tapi ini yang saya tanyakan, saya udah berapa hari ini nggak sholat dari hari Jumat. Tapi sekarang keluarnya cairan putih, udah putih banget. Apa putih maksudnya bening ya? 7 hari Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz? Cairan putih maksudnya bening? Iya bening. Nah. Apakah harus kodo, apa sholatnya, dan cara mengkodoknya bagaimana Pak Ustadz? Taib, sudah? Enggak Pak Ustadz, tadi saya mendengar Pak Ustadz bilang kalau berdoa lagi sujud tadi. Ummu Ramdhani, mohon maaf, karena keterbatasan waktu mungkin cukup segitu dulu ya yang bisa ditanyakan. 2 pertanyaan tadi ya. Taib. Assalamualaikum. Iya. Ibu tadi merasakan badan panas di belakang, kemudian di beberapa bagian tubuh ya. Kemudian dibarengi dengan adanya mimpi dari seseorang laki-laki ya. Mimpi ada seorang laki-laki yang mengejar ibu ya. Kemungkinan dari tanda-tanda ini biasanya karena ada yang ganggu ya. Biasanya ada yang ganggu. Kalau merasakan di tubuh ya sesuatu yang tidak wajar, kemudian sering mimpi, ya biasanya karena gangguan dari jin atau gangguan dari orang yang tidak suka kepada kita atau orang yang ingin melunakkan atau ingin mengejar kita, ingin mendapatkan kita ya. Biasanya ada hal-hal yang seperti itu. Maka saya menyarankan kepada ibu untuk membentengi diri dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Ya, rutinkan zikir-zikir yang bisa menjadi pelindung bagi kita. Ya, misalnya zikir pagi dan sore, zikir pagi dan petang yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Tolong dirutinkan itu. Ya, kemudian zikir sebelum tidur, ya, membaca ayat kursi jangan sampai lupa. Membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah jangan sampai lupa. Ya, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur, ya. Jangan sampai lupa. Ya, begitu pula zikir-zikir setelah sholat. Ya, agar apa? Agar bisa menjadi pelindung bagi diri kita. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an, niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Ketika membaca Al-Qur'an, niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Agar apa? Agar dengan bacaan Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan sakit kita. Kita tahu bahwa Al-Quran termasuk di antara syifa, ya, termasuk di antara obat bagi kaum mukminin, baik obat untuk penyakit lahir maupun obat untuk penyakit batin. Kemudian masalah haid ya. Masalah haid ini ya, ketika kita sudah punya hari yang teratur, maka kita jadikan sebagai patokan ya. Tapi kalau misalnya ternyata berubah, hari-harinya berubah, maka kita ikuti perubahan tersebut. Yang penting kita bisa melihat ciri-ciri dari darah haid itu. Kalau ciri-cirinya sesuai dengan darah haid, maka ketika darah tersebut ada, maka hukum haidnya ada. Ketika darah tersebut tidak ada, maka hukum haidnya tidak ada. Kalau misalnya yang keluar ya, yang keluar belum berupa darah dan tidak pada hari kebiasaan kita ya, berupa warna kuning misalnya, atau ada cairan keruh tapi di luar hari kebiasaan kita haid dan itu bukan darah, maka kita tetap sholat di waktu itu. Kita tetap sholat di waktu itu karena itu bukan haid ya. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat bahwa dulu kami tidak menganggap cairan kuning atau cairan yang keruh itu sebagai darah haid ya. Itu kata para ulama apabila tempatnya di selain hari-hari haid. Kalau tempatnya atau waktunya di hari-hari kebiasaan haid, maka dianggap sebagai haid.
Tapi kalau di luar hari-hari haid maka tidak dianggap sebagai haid. Kecuali kalau keluarnya memang darah haid. Ada darah haid keluar di selain hari haid, maka tetap dianggap sebagai darah haid. Allahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazaka khairan. Tidak terasa waktu kita sudah habis Ustaz. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan kali ini Ustaz ya. Baik pemirsa, seperti biasa kami akan kembali membacakan jadwal live interaktif dalam satu pekan. Yang pertama pada hari Senin pukul 16 sampai dengan 17 bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Di jam 18.30 sampai dengan 19.30 bersama Ustadz Nizar Saad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris. Kemudian pada pukul 20 sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Musyafa Darini dengan tema Kaidah Fikih Konsultasi Islam. Lalu pada hari Selasa pukul 20 sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Muhammad Turisan dengan tema Mengenal Allah, Keimanan, Doa dan Dzikir. Lalu pada hari Rabu pukul 16 sampai dengan 17 bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema Fikih Ibadah. Dan pada pukul 20 sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Syafiq Rizza Basalamah dengan tema konsultasi keluarga. Lalu pada hari Kamis pukul 20 sampai dengan 21 bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy dengan tema Jalan Lurus Akidah. Dan kemudian pada hari Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Dr. Erwan Tirmidzi dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer. Baiklah pemirsa, itu tadi live interaktif konsultasi Islam pekan ini, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa pada pekan selanjutnya di hari dan jam yang sama. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini